Melihat kondisi mewabahnya virus COVID-19, Gereja Kristen Pasundan mengambil tindakan sesuai dengan arahan Majelis Sinode untuk meniadakan kebaktian umum. GKP Cimahi menyiapkan ibadah streaming secara online melalui YouTube, Facebook. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan ibadah streaming secara online. Pertama, persiapkan sarana ibadah. Kedua, persiapkan tempat kebaktian. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai untuk mengakses situs streaming yang diberikan. Carilah tempat terbaik di rumah untuk beribadah dan siapkan hati untuk fokus beribadah sama seperti saat di gereja. Anda dapat berdiri sesuai dengan arahan yang diberikan. Ketiga, tidak makan dan minum selama mengikuti ibadah live streaming. Keempat, persembahan bisa dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam amplop yang akan diberikan ke gereja pada waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir, Anda bisa melakukan ibadah streaming bersama keluarga, sahabat, atau secara pribadi. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu Paskah yang kelima dan selamat beribadah. Walau dilaksanakan di rumah masing-masing, tetapi tetap satu melalui media online. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita di pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan membacakan beberapa pokok-pokok warta jemaat. Yang pertama, ibadah Minggu tanggal 10 Mei 2020 pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Cita Ruspiadi Bayin STH. Majelis Jemaat atas nama Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. 2. Ibadah Minggu tanggal 17 Mei 2020 dilayani oleh Bapak Pendeta Am Ramlan Sairun STH Emin. Yang ketiga, ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 pukul 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Am Ramlan Sairun STH Emin. 4. Bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, Majelis Jemaat mengucapkan selamat dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam kehidupannya. Yang kelima, bagi jemaat yang sakit, baik yang sedang dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit, Majelis Jemaat juga atas nama jemaat mendukung dalam doa untuk proses kesembuhan dan pemulihannya. Yang terakhir,
penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel Bandung dapat jemaat simak dalam tayangan setelah ibadah ini. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian dengan bernyanyi "Ku Masuk Ruang Maha Kudus". Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan memasuki ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari kita mulai. Kebaktian Minggu Paskah keempat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Dan Dan beserta beserta saudara juga. Adapun nas pembimbing diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 12 yang menyatakan sabda Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu.
pimpin jalan hidupku. Tidak ku takutkan segala seteru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku. Bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku. Bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Bapak, Ibu, adik-adik pemuda, remaja, dan anak-anak. Pimpinan dan tuntunan Tuhan bagi umat-Nya telah begitu sempurna. Salah satunya dinyatakan kepada kita melalui hukum-hukum-Nya. Dan saat ini mari kita ingat ulang hukum Tuhan seperti yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai ke 40. Demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita merespon dengan mengangkat pujian syukur dari Kidung Jemaat nomor 50A ayat 1 sampai dengan yang ketiga, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Dalam badai topan, sabdamu redoman, dalam kekelaman, jalan kami aman. Jemaat Tuhan, sesungguhnya siapakah di antara kita yang merasa tidak berdosa? Penulis surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10 telah mengingatkan. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita.
Karena itu marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, yang diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Dan marilah kita mengaku dosa kita secara bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang ternyata ku cemar. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ya sungguh juru selamat, jamalah hatiku, dan hanya Kau yang dapat menghapus dosaku, supaya kelak di sorga Kau pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana diri-Mu. Saudara-saudara sidang jemaat yang berbahagia, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 16 sampai dengan 18. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus.
bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sidang jemaat, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada kebaktian pagi ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan berdasarkan Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang menghadap hadirat-Mu ya Allah, memohon pertolongan Tuhan ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami dicerahkan, diarahkan pada firman Tuhan saat ini, hingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan dan kami pun dimampukan untuk memberlakukannya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah yang hidup, berfirmanlah kepada kami, karena kami semua bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami memohon. Amin. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14 dengan judul bacaan Rumah Bapa. Beginilah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku.
Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, demikian firman Tuhan hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukan di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi sidang jemaat kekasih Kristus. Hari Raya Jumat Agung dan Paskah telah kita lalui. Meski pada tahun ini kita memperingati dan merayakan kedua hari raya gerejawi itu, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, namun makna dan pesan dari kedua hari raya gerejawi itu tetap kita hayati hingga meresap di hati secara imaniah. Dari kedua peristiwa yang sangat bermakna bagi kehidupan iman Kristiani itu, kita beroleh pesan imaniah yang kuat bahwa Allah yang hadir dan berkarya di dalam Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang bersedia mengorbankan diri untuk menebus dosa. Tuhan yang berkuasa atas maut. Dan tentu saja Tuhan yang hidup. Pesan imaniah yang kuat inilah yang juga kita dengar kembali dari bacaan Alkitab pada hari ini, dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Memang pesan imaniah ini dilatar belakangi oleh peristiwa yang bakal dijalani oleh Yesus, yakni penyaliban dan kematiannya di kayu salib itu. Namun peristiwa ini memiliki gema atau gaung yang jauh ke masa depan. Jadi pesan dari apa yang bakal dialami oleh Tuhan Yesus itu memiliki gema atau gaung yang jauh ke masa depan dalam kaitan dengan keberadaan Yesus. Dan juga makna bagi murid-murid terkait dengan keberadaan Yesus itu. Murid-murid yang selama ini mengikut Dia dan terus setia mengikutinya. Karena itu saudara, mari kita resapi pesan-pesan imaniah Tuhan Yesus sebelum penyalibannya itu sebagaimana disaksikan oleh Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14 ini. Pesan imaniah yang pertama adalah
janji kemuliaan bagi murid-murid. Itu terdapat pada ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ketika peristiwa penyaliban Yesus terjadi dan guru yang mereka kasih itu ternyata mengalami kematian, maka dalam waktu yang singkat hidup para murid akan ambruk dan kacau balau. Kesedihan meliputi, ketakutan menguasai, dan harapan akan masa depan seakan menghilang diterjang oleh ketidakpastian. Dan Yesus tahu perasaan hati murid-murid dan keadaan yang bakal dialami mereka. Seperti yang pernah pula Ia katakan kepada murid-murid pada malam ketika Ia akan ditangkap, diadili, dan selanjutnya disalibkan. Kalau kita membaca kesaksian Injil Matius pasal 26 ayat 31 misalnya, saudara, di sana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa malam ini juga kamu semua akan tergoncang imanmu. Kalian akan tercerai-berai begitu rupa seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi Zakaria pada masa perjanjian lama. Karena gembala itu akan dibunuh. Gembala itu akan mengalami kematian. Nah, saudara, dalam kesaksian Injil Yohanes ini, Yesus mengetahui perasaan hati murid-murid dan kenyataan yang bakal mereka alami itu. Maka dari itu Ia memberikan penguatan berupa janji kemuliaan sebagaimana terungkap dalam ayat 1 sampai 3 bacaan Alkitab kita hari ini. Penguatan yang Yesus sampaikan ini tidak hanya sebatas pada kenyataan yang terkait dengan penyalibannya, tapi juga kenyataan-kenyataan selanjutnya ketika Ia harus kembali ke rumah Bapanya di sorga setelah bangkit dari kematian. Sehingga kehadirannya bersama murid-murid tidak lagi secara lahiriah, melainkan dalam roh yang berkuasa, sampai kelak Ia datang kembali dalam kemuliaan. Saudara-saudaraku, menarik untuk kita simak ucapan Yesus sebagaimana terungkap dalam ayat 1 bagian B. Di sana Tuhan Yesus berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ucapan Yesus ini hendak meneguhkan kita bahwa ketika kehidupan kita dilanda kegelapan, menjadi kacau balau dan dilanda ketidakpastian, maka satu perkara utama yang harus kita pegang teguh adalah kepercayaan kepada Tuhan itu, kepercayaan kepada Tuhan. William Barclay, seorang pengkhotbah dan ahli Alkitab ternama, mengatakan, jika dalam kegelapan dan kekacaubalauan hidup kita memegang teguh kepercayaan, dalam hal ini kepercayaan kepada Tuhan, maka beban yang kita rasakan tak terpikul akan dapat terpikul, dan bahkan di dalam kegelapan hidup tersebut masih ada cahaya harapan, meski samar-samar. Jadi saudara-saudara, yakinlah dalam kepercayaan teguh kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Yesus, maka pada waktunya cahaya harapan itu akan menjadi terang benderang. Saudaraku, itulah kemuliaan yang Yesus janjikan bagi murid-murid di masa lalu, juga sekarang, bahkan masa depan ketika Ia datang lagi dari rumah Bapa di sorga. Itu pesan yang pertama, pesan imaniah yang pertama. Kemuliaan bagi murid-murid. Pesan imaniah yang kedua adalah pernyataan Yesus bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup.
Itu pada ayat yang ke-6, saudara. Pernyataan ini adalah pernyataan besar tentang keberadaan dirinya, tentang eksistensi dirinya. Dan uniknya pernyataan besar ini muncul dari keraguan seorang Thomas, murid yang agaknya biasa bersikap seperti itu. Ya, Thomas yang ragu atau peragu, saudara. Artinya ia memang tidak mengerti tapi tak mau mengakuinya. Namun jauh di lubuk hatinya Thomas ingin beroleh pengertian yang pasti. Maka dia mengajukan pertanyaan kepada Yesus sebagaimana terungkap dalam ayat yang kelima bacaan Alkitab kita pada hari ini. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Dan dari pertanyaan keraguan yang ingin beroleh kepastian inilah lahir sebuah pernyataan besar tentang kesiapaan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Pertanyaan Thomas dan pernyataan Yesus ini berisi muatan inti tentang Allah dan arah untuk mengenalnya, serta akibat lanjutannya setelah mengenal Allah. Ternyata tanpa ragu Yesus meneguhkan murid-murid termasuk Thomas bahwa dirinya lah jalan untuk mengenal Allah. Sehingga manusia memiliki kebenaran sejati yang memberi hidup yang sejati pula. Itu sebabnya Yesus melanjutkan pernyataan besar ini dengan pernyataan penegasan. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu melihat Dia dan telah mengenal Dia. Maka terasa janggal sikap yang naif ketika Filipus, seorang murid lainnya, meminta Yesus menunjukkan kepada dirinya tentang Allah Bapa itu. Ayat 8. Sebab bukankah selama ini murid-murid telah bersama-sama dengan Yesus, mendengarkan pengajaran-pengajarannya dan menyaksikan perbuatan-perbuatannya sebagai bukti kebenaran dan kuasa Allah Bapa? Murid-murid termasuk Filipus seperti pribadi-pribadi yang disindir oleh sebuah ungkapan atau pepatah lama, tak kenal maka tak sayang. Tidak heran bila Yesus berkata sebagaimana terungkap dalam ayat 9 dan 10. Ayat 9 dan 10 berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Saudara-saudaraku, bukan tidak mungkin bahwa kita sekarang ini dapat bersikap seperti Thomas, Filipus, juga murid-murid lainnya di masa lalu. Ragu dan bersikap janggal, naif dalam memegang teguh kepercayaan terhadap Yesus Tuhan kita. Bila dulu murid-murid bersikap seperti itu karena perasaan hati yang bingung dan takut karena akan berpisah secara lahiriah dengan Yesus, ia akan pergi menuju salib dan selanjutnya kembali ke rumah Bapanya di sorga, maka bisa jadi kita pun akan menjadi ragu dan naif oleh karena kenyataan-kenyataan hidup yang sedang kita alami. Termasuk ketika kita berada pada masa pagebluk atau mewabahnya penyakit karena virus yang menakutkan saat ini.
dengan berbagai dampaknya. Kita seakan menjalani hidup tanpa kepastian, termasuk dalam hal keyakinan terhadap kehadiran Allah, terhadap kehadiran Tuhan Yesus dan kuasa-Nya. Namun bersyukur Injil Yohanes hari ini menyaksikan Yesus yang meneguhkan kita. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 1. Atau setidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaanku yang selama ini telah ia lakukan, yang adalah pekerjaan Allah Bapa. Ayat 11 berkata demikian. Itu pesan imaniah yang kedua, sidang jemaat. Pernyataan besar tentang keberadaan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan kita terpanggil untuk menaruh percaya kepadanya. Pesan imaniah yang ketiga atau yang terakhir adalah janji-janji Yesus yang luar biasa bagi murid-murid. Itu terdapat pada ayat 12 sampai dengan 14. Menurut ayat 12 sampai 14 ada dua janji luar biasa yang Yesus berikan kepada murid-murid. Janji yang pertama adalah pengikutsertaan murid-murid dalam kelanjutan pekerjaan yang sudah Yesus lakukan selama ini, yakni pemberitaan kebenaran Allah bagi kehidupan manusia dan pewujudan kasih Allah kepada manusia berupa pelayanan yang menyentuh kebutuhan hidup manusia. Dengan sangat terbuka, Yesus mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaannya akan dilakukan murid-murid akan lebih besar daripada pekerjaan yang selama ini telah ia lakukan. Yang dimaksud oleh Yesus dengan lebih besar adalah lingkup wilayah pelayanannya yang tidak hanya sebatas tanah Israel, tanah Palestina, dan juga semakin kompleksitasnya masalah dan kebutuhan hidup manusia. Itu maksudnya lebih besar, saudara. Bukan manusianya yang lebih besar dari Yesus, bukan, saudara. Contoh yang paling nyata di hadapan kita saat ini adalah mengenai mewabahnya virus yang mengancam kehidupan manusia di seluruh muka bumi. Segenap pihak terpanggil untuk mengatasinya. Kita pun sebagai murid Tuhan, baik perorangan maupun persekutuan, terpanggil untuk turut mengatasinya. Setidaknya mengatasi dampaknya seperti memperhatikan sesama yang mengalami kesulitan secara ekonomi, menguatkan yang mengalami tekanan keputusasaan dan dicekam ketakutan, krisis pengharapan karena keadaan ketidakpastian. Kita semua terpanggil bekerja dengan dasar kepercayaan kepada Yesus dan kuasa Allah. Yesus berkata, sebagaimana terungkap dalam ayat 12, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Janji yang kedua adalah pengabulan doa yang dimintakan murid-murid di dalam namanya. Sebagaimana doa orang Kristen yang biasa disampaikan dalam nama Tuhan Yesus, maka di dalamnya hendak ditekankan perihal kesungguhan berdoa dalam penyerahan kepada kehendak Tuhan Yesus dan kehendak Allah Bapa. Bila doa dijiwai oleh penyerahan kepada kehendak Tuhan, maka niscaya janji pengabulan doa akan dipenuhi oleh Tuhan Yesus dan oleh Allah Bapa kita. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, kedua janji luar biasa Tuhan Yesus ini hendaknya kita wujudkan secara berbarengan, secara simultan. Bekerja melayani manusia seperti yang Tuhan Yesus lakukan dan serentak berdoa dalam nama Tuhan Yesus itu. Atau kita balik dengan dasar doa dalam nama Tuhan Yesus dan serentak pula bekerja melayani manusia seperti dulu. Tuhan Yesus berdoa di dalam atau kepada Allah Bapa, lalu bekerja melayani manusia.
Terlebih pada hari-hari di mana kehidupan manusia sedang terancam oleh wabah virus dengan berbagai akibat atau dampaknya. Kita terpanggil bekerja melayani manusia, terutama yang mengalami kesusahan secara ekonomi dan secara kejiwaan. Diakonia dan pastoral gereja misalnya harus lebih dikedepankan. Keseimbangan dan keserentakan antara doa dan kerja atau kerja dan doa akan menghantar kita pada kepercayaan teguh bahwa Allah yang telah hadir dalam Yesus Kristus pada waktunya akan mewujudkan kuasa-Nya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Malam itu, Tuhan mengizinkanku untuk sejenak mengistirahatkan perasaanku. Ruang kamarku yang menjadi saksi bisu atas tangisku. Aku yakin Tuhan tahu betul betapa hatiku patah saat itu. Dan yang terlintas di pikiranku, yang ku tahu Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Benarkah? Tapi semakin besar rasa raguku. Semakin erat
Tuhan memelukku. Bersama air mata ku melangitkan doa yang mampu menghapus segala nestapa di dada. Ku yakinkan hatiku, Tuhan dekat padaku. Dia memulihkanku dengan damai sejahtera. Ku yakin segala ketetapan telah ditentukan olehnya. Aku tahu sekarang Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ku yakin walau waktu berganti, Yesus selalu mendampingi. Dia penolongku, sumber kekuatanku. Oh Yesus yang pulihkanku. Ku yakin segala ketetapan telah ditentukan olehnya. Aku tahu sekarang Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ku yakin walau waktu berganti, Yesus selalu mendampingi. Dia penolongku, sumber kekuatanku. Oh Yesus yang pulihkanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri dan marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat, kita bersatu dalam doa syafaat. Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, Allah yang hadir menuntun dan memelihara kami di dalam kuasa Roh Kudus. Saat ini kami datang menaikkan syafaat kami. Pertama, kami ingin bersyukur dan berterima kasih bahwa di tengah-tengah situasi di mana kami tidak dapat bersekutu seperti biasanya di gereja, namun Tuhan tetap menyatukan kami sebagai persekutuan umat Tuhan dalam ibadah melalui berkat
teknologi yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami berdoa untuk seluruh gereja yang melaksanakan ibadah minggu dengan cara yang seperti ini. Biarlah apa yang kami lakukan semuanya bermakna, hingga kami tidak kehilangan makna dan pesan imaniah dalam bersekutu, melainkan kami justru semakin dekat dengan Tuhan dan semakin merindukan arti persekutuan itu. Karena itu kami serahkan gerejamu dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa pada saat ini ya Allah untuk segenap warga jemaat Tuhan, umat Tuhan khususnya di jemaat Gereja Kristen Pasundan Cimahi. Tuhan, kami menyerahkan pribadi-pribadi, keluarga dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Biarlah mereka semua terlindungi, terpelihara oleh karena kasih dan kuasa Tuhan, sebagaimana yang telah Engkau sendiri nyatakan, bahwa dengan meneguhkan kepercayaan kami kepadamu, maka kami akan terjaga dan terpelihara untuk terus menjalani hari-hari kehidupan kami, termasuk ketika kami sedang mengalami kondisi kehidupan yang seperti ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit ataupun yang lanjut usia. Kami berdoa untuk Bapak Dedi Kosolea, Ibu Nia Sairun yang dirawat di Rumah Sakit Immanuel. Kami berdoa untuk Bapak Susilo yang dirawat di Rumah Sakit Kepolisian. Kami berdoa untuk Ibu Endang Parwestri Subroto, Saudara Kristono Irala, Bapak J. Sutardi, Ibu Susana Lewerisa, Bapak Gayang Panggala. Tuhan, saudara-saudara kami yang lainnya juga kiranya Tuhan lawat meskipun kami tidak menyebutkannya satu persatu. Kasih dan kuasa-Mu tercurah dan menyentuh mereka, hingga mereka terpelihara dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa, ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan khususnya karena dampak dari keadaan kehidupan akibat mewabahnya virus pada hari-hari belakangan ini. Tuhan juga yang menjaga dan menguatkan, bahkan juga menegakkan gereja-Mu untuk saling menolong dan memperhatikan agar semua warga kami terpelihara dengan baik. Kami berdoa bagi warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 10 sampai dengan 17 Mei 2020 ini. Kiranya kemurahan Tuhan seperti yang nyata melalui peristiwa ulang tahun juga terus nyata dalam kehidupan mereka hari demi hari. Kami berdoa pada saat ini untuk kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah kami saat ini, dari pusat sampai dengan ke daerah-daerah, termasuk khususnya pemerintahan di Provinsi Jawa Barat yang masih melakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar di seluruh provinsi. Biarlah kiranya kebijakan ini dapat dipatuhi oleh kami sebagai warga yang ada di tempat ini, hingga kami dapat ikut berperan memutus mata rantai ini, mata rantai penyebaran virus penyakit ini, hingga kami semua kembali hidup sehat dan normal oleh karena berkat dan kemurahan Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami
dalam kasih dan pemeliharaanmu, karena Engkaulah yang berkuasa atas segalanya. Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Ajar kami untuk senantiasa melihat hal-hal yang harus kami lakukan secara baik, secara bertanggung jawab, termasuk menjaga dan memelihara, merawat dunia, bumi di mana Tuhan memberikannya kepada kami. Biarlah kiranya dengan sikap yang baik dan bertanggung jawab, kehidupan pun akan berjalan semakin baik dan kami mampu menunjukkan tanggung jawab kami sebagai umat Tuhan. Bapa, kami ingin serahkan kehidupan pribadi, keluarga dan persekutuan umat Tuhan dalam tuntunan-Mu hari ini dan hari-hari ke depan. Terima kasih untuk kami berkesempatan menaikkan syafaat ini. Dan semua ini kami naikkan hanya kepada-Mu di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan syukur kita, dan ingatlah firman Tuhan yang berkata dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29. Berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Disampaikan bahwa persembahan kita ini akan disampaikan di gereja setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi sampai dengan jam 2 siang dan hari Kamis pukul 10 pagi sampai dengan jam 2 siang. Sambil persembahan dikumpulkan, kita angkat pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri dan mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, dengan segala kerendahan hati disertai kesadaran bahwa segala yang kami miliki semuanya berasal daripada-Mu, maka saat ini kami datang menghadap-Mu dengan membawa persembahan yang tiada artinya dibandingkan dengan kasih-Mu yang besar, yang senantiasa menaungi kami dalam setiap langkah kehidupan. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini.
Ajarlah kami mensyukuri setiap berkat yang Tuhan karuniakan, sekecil apapun, dan jadikanlah juga kami saluran berkat bagi sesama. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, dan kedengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Saudara sidang jemaat, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Kita akan dimuliakan oleh Tuhan Yesus. Kita diteguhkan dengan pernyataannya yang besar, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan kita dipanggil untuk bekerja, melanjutkan apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dengan tetap berdoa di dalam namanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Amin, amin, amin.
situasi saat ini mendorong kita semua untuk bekerja dari rumah, juga belajar dari rumah. Semuanya dilakukan secara jarak jauh. Bagi adik-adik SMA yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi, tentu dalam situasi sekarang ini dipusingkan dengan bagaimana caranya mendaftar ke perguruan tinggi. Namun adik-adik tidak perlu khawatir untuk mendaftar ke Maranatha, sebab Maranatha telah menyiapkan pendaftaran secara online, bahkan ujiannya juga secara jarak jauh, sehingga adik-adik tidak perlu keluar dari rumah. Bagi adik-adik yang memerlukan beasiswa, Maranatha telah membuat terobosan, yaitu melalui interview lewat telepon hanya dalam waktu 5 menit. Untuk mendapatkan pilihan beasiswa sampai 100%, adik-adik cukup menelepon, langsung wawancara telepon sekitar 5 menit, dan tim konsultasi studi kami akan membantu proses selanjutnya. Jadi dengan situasi yang sulit sekarang ini, jangan sampai menghalangi cita-cita adik-adik sekalian untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Tetap semangat dan jaga jarak fisik atau physical distancing. Jangan lupa mendaftar dari rumah online, dan sampai ketemu di kampus Maranatha. Tuhan memberkati.